Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat terus ya. Pada video kali ini, gua cuman mau berbagi pengalaman cara ngerujuk pasien atau beberapa hal yang perlu diperhatikan saat ngerujuk pasien, teman-teman. Nah, yuk kita ikutin. Hehehe. Yang pertama, yang paling penting, lu harus tahu kenapa pasiennya itu harus dirujuk. Jadi, ada alasan kenapa pasien itu dirujuk. Apa perlu fasilitas yang lebih lengkap? Apa karena ruangan yang nggak ada? Atau karena keterbatasan fasilitas yang ada di tempat kerja kita, teman-teman? Yang kedua, rumah sakit yang kita tuju sudah harus terkonfirmasi atau siap menerima dari SPGDT biasanya teman-teman. Di tiap rumah sakit biasanya udah ada SPGDT, jadi kita jangan asal ujuk-ujuk langsung datang. Bisa-bisa kita dimarahi nanti teman-teman. Jadi udah harus ACC rumah sakit yang dituju ya teman-teman. Yang ketiga, kita harus konfirmasi ulang teman-teman, apa aja yang harus disiapin untuk ngerujuk pasien ke rumah sakit tersebut teman-teman. Ya misalnya harus cek lab ini, cek lab itu, dan segala macam teman-teman. Nah, sebelum lanjut yang keempat, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Subscribe itu gratis dan gak merugikan kalian teman-teman. Semoga yang udah subscribe channel ini berkah terus. Makasih yang udah ngikutin video ini. Ya pokoknya sukses terus buat kalian. Hehehe. Yang keempat. Nah, yang keempat ini kita konfirmasi ulang ke keluarganya teman-teman, bahwa si pasien sudah mendapat rujukan. Nah, biar supaya keluarganya mempersiapkan segalanya. Misal kartu BPJS, kartu keluarga, dan lain-lain. Ya pokoknya barang-barang si pasien ini itu teman-teman. Yang kelima, kita sekarang udah harus mulai mempersiapkan surat rujukan, buku status, ya pokoknya macam-macam, hasil laboratorium, hasil ronsen, hasil EKG, ya pokoknya hampir semuanya kita siapkan teman-teman, berkas-berkas si pasiennya teman-teman, supaya kita juga sampai sana aman teman-teman. Hehehe. Surat tugas ini termasuk penting teman-teman, karena surat tugas ini misalnya ada polisi di jalan nih, kita diberhentiin, ini bener nggak bu pasien. Nah kita tinggal tunjukin surat resminya teman-teman, surat tugas dari tempat kita dinas teman-teman. Selain surat tugas, surat rujukan juga penting teman-teman. Surat rujukan itu kayak apa ya? Ya semacam resume pasien yang telah ditata laksana di tempat kita berdinas teman-teman. Misal nama pasien, usia pasien, terus tindakan apa aja yang udah dilakukan. Nah, terus juga biasanya obat-obat apa yang udah dimasukkan. Terus juga ya pokoknya semacam kondisi pasien teman-teman. Ada tekanan darah, tanda-tanda vital, intinya seperti resume teman-teman. Nah, surat rujukan dan hasil-hasil laboratorium, hasil pemeriksaan diagnostik itu dijadiin satu teman-teman. Nah, itu nanti kita serahin ke rumah sakit yang kita tuju teman-teman. Yang keenam ini juga nggak kalah penting teman-teman. Teman-teman jangan lupa lihat di ambulan yang akan kita bawa ini oksigennya jangan lupa dicek, jangan sampai kehabisan oksigen, apalagi kalau pasiennya sesek. Di setiap rumah sakit SOP-nya mungkin berbeda-beda ya. Kalau setahu gue kalau pasien derajat ringan kadang cuman perawatnya aja yang ngerujuk. Ya gue juga nggak tahu ya kalau di rumah sakit lain gimana, kecuali derajat sedang atau berat itu biasanya perawat dan dokter teman-teman. Dan nggak, ya jangan lupa si supir ambulannya juga ikut ya. Nah terus yang gue juga kurang tahu sih ya, kalau di setiap rumah sakit tuh menentukan pasien mungkin derajat ringan sedangnya tergantung GCS-nya mungkin ya teman-teman, dan kondisi umum si pasien teman-teman. Ya pokoknya kita harus tahu kalau ambulan udah oke alat-alatnya seperti nasal kanul,
oksigen ya, intinya sih itu sih teman-teman. Sama infus juga jangan sampai kehabisan kalau pasiennya memang perlu infus. Dan terus yang gak kalah penting, teman-teman harus tahu itu pasien udah diapain aja di tempat teman berdinas, udah di EKG, terus apanya, alasan kenapa dirujuk, teman-teman udah harus hafal seenggaknya teman-teman. Dan teman-teman juga wajib tahu cerita perjalanan sakitnya si pasien teman-teman, karena kadang nanti kita pada saat sampai rumah sakit rujukan tersebut, kadang itu padahal teman sejawat ya, tapi kadang beberapa orang itu ada yang nanyanya sampai ngejelimet teman-teman, ya inilah itulah, sampai kadang-kadang kita ngerasa kok sesama teman sejawat kok sampai sejauh ini nanyanya. Padahal kalau kita lihat pasiennya sebenarnya biasa aja, kadang terkesan kita kayak lagi direspon sih teman-teman. Hehe, itu agak lucu menurut gua, padahal kita teman sejawat. Kadang juga ada yang kalau kita mau kita udah sampai nih, si petugasnya malah cemberut aja teman-teman, yang mau menerima rujukan kita. Ya kita disuruh nunggu lah lama, ya inilah itulah, kurang penyapaannya kurang baik. Nah kalau teman-teman nerima rujukan jangan seperti itu teman-teman, kita ini teman sejawat loh. Masa sih sesama teman sejawat aja ya gitulah, nggak, kurang enak sih menurut saya suasananya. Hehe. Ya mungkin kalau teman-teman kerjanya di rumah sakit besar yang alat-alatnya udah lengkap, ya jarang sih ngerujuk ya, walaupun beberapa kali mungkin pernah. Nah biasanya rumah sakit kecil atau enggak puskesmas tuh yang sering ngerujuk, dan paham banget suasana kalau lagi ngerujuk tuh apa aja yang harus disiapin. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang beda, mungkin juga bisa berbagi di kolom komentar teman-teman. Kalau ada pengalaman yang lebih gokil, tulis aja di kolom komentar supaya ya tambah-tambah pengalaman aja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.